Assalamualaikum guys, terima kasih ya udah balik ke channel aku. Kalau kita bicara soal makanan khas Indonesia, pecel pasti jadi salah satu yang langsung terlintas di pikiran. Makanan sederhana yang terdiri dari sayuran rebus dan siraman sambal kacang ini memang terlihat biasa. Tapi jangan salah, pecel punya sejarah panjang dan kaya akan cerita. Dari meja makan rakyat biasa sampai catatan di prasasti kuno. Dari sudut kampung di Jawa Timur sampai luar negeri, pecel terus hidup dan cintai lintas generasi. Uniknya lagi, pecel punya banyak wajah di Madiun, Blitar hingga Ponorogo. Tiap daerah punya versi sederhana sendiri. Bahkan ada juga yang disebut pecel tapi nggak pakai sambal kacang sama sekali. Nah, lewat video ini kita bakal menyusuri jejak sejarah pecel, melihat bagaimana ia berkembang dan tentu saja mengenal lebih dekat filosofi di balik makanan rakyat yang melegenda ini. Kalian pernah makan pecel nggak? Atau malah pecel udah jadi menu andalan di rumah kalian? Nah, sekarang coba jawab deh, kamu tim pecel Madiun yang pedes manis dan wangi daun kemangi, atau tim pecel Blitar yang khas dengan kembang turinya? Tapi tunggu dulu, kamu tahu nggak sih, ternyata pecel bukan cuma makan enak buat sarapan atau makan siang. Pecel tuh udah dari zaman kerajaan loh. Iya, beneran. Sejak abad ke-9, makanan ini udah tercatat dalam prasasti kuno di Jawa. Gimana? Penasaran nggak sama cerita lengkapnya? Yuk kita telusuri bareng sejarah dan asal-usul pecel yang ternyata nggak sesederhana tampilannya. Jadi, apa sih sebenarnya pecel itu? Pecel adalah hidangan sederhana yang terdiri dari sayur-sayuran rebus seperti bayam, kacang panjang, toge, hingga daun kenikir, yang kemudian disiram dengan sambal kacang yang gurih dan sedikit pedas. Biasanya, pecel disajikan bersama nasi hangat atau lontong, dan gak jarang ditambah lauk seperti tempe goreng, peyek, atau telur. Walaupun kelihatannya sederhana, pecel justru punya daya tarik di kesegarannya, rasa bumbunya yang khas, dan tentu saja karena termasuk makanan rumahan yang murah, mudah dibuat, dan menyehatkan. Makanan ini juga fleksibel banget, bisa buat sarapan, makan siang, bahkan makan malam. Ngomongin soal pecel, pernah nggak kepikiran kenapa namanya pecel? Ternyata kata pecel berasal dari bahasa Jawa, yaitu pecel, yang artinya tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Makna ini merujuk pada proses pembuatan sambal kacangnya, yang secara tradisional memang dibuat dengan cara ditumbuk, dicobek, bukan di blender seperti zaman sekarang. Jadi, dari namanya aja udah kelihatan kalau pecel itu bukan makanan instan. Ada proses, ada sentuhan tangan, dan pastinya ada cita rasa yang khas yang bikin makanan ini bertahan dari dulu sampai sekarang. Terus, gimana sih sejarah pecel? Siapa sangka, pecel yang sering kita anggap makanan rumahan ini ternyata sudah eksis sejak abad ke-9 Masehi. Jejaknya bisa kita temukan di berbagai sumber sejarah, mulai dari kakawin Ramayana di masa kerajaan Mataram kuno, tepatnya saat pemerintahan Rakai Watukuro Dyah Balitung pada tahun 898 sampai 930 Masehi. Selain itu, pecel juga disebut dalam prasasti Taji dari Ponorogo tahun 901 Masehi, prasasti Siman dari Kediri tahun 943 Masehi, babat tanah Jawi yang ditulis sekitar tahun 1647 Masehi, hingga Serat Centini pada tahun 1814 Masehi. Artinya, makanan ini sudah mengiringi kehidupan masyarakat Jawa selama berabad-abad. Pecel sendiri berasal dari budaya makanan masyarakat Jawa, terutama dari daerah Ponorogo. Bahkan, sambal kacangnya juga dipakai untuk bubuk khas lain, seperti sate Ponorogo. Lalu, pada masa Hindia Belanda,
para warok Ponorogo yang merantau ke berbagai daerah turut membawa budaya makanan ini. Sehingga pecel menyebar luas khususnya di daerah Jawa Timur. Di bagian utara Ponorogo, sambal pecel diberi tambahan kunyit, menghasilkan rasa yang lebih khas dan segar. Nah, versi inilah yang kemudian disukai masyarakat Madiun dan dikenal hingga sekarang sebagai pecel Madiun. Ternyata pecel nggak cuma terkenal di Indonesia aja loh. Makanan ini juga bisa ditemukan di beberapa negara lain seperti Malaysia, Filipina, Thailand, bahkan sampai ke Suriname. Tentu saja, pecel di luar negeri punya cita rasa yang agak berbeda. Salah satu penyebabnya adalah jenis kacang yang digunakan tidak sama seperti di Indonesia. Selain itu, rasa bumbunya juga biasanya disesuaikan dengan lidah dan kebiasaan makan masyarakat setempat. Tapi, tetap, inti dari pecel sebagai makanan berbahan dasar sayur dengan saus kacang tetap dipertahankan. Ini bukti bahwa cita rasa khas Indonesia bisa menyesuaikan diri dan tetap disukai di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, pecel punya banyak banget versi daerah. Bumbunya bisa berbeda-beda. Begitu juga dengan jenis sayur dan topping yang digunakan. Ada yang pakai kembang turi, ada yang khas dengan aroma kemangi, bahkan ada yang bumbunya diberi tambahan kunyit seperti di daerah Madiun dan Ponorogo. Menariknya, ada juga makanan yang disebut pecel padahal nggak ada sambal kacangnya sama sekali. Contohnya adalah pecel lele. Sebenarnya ini bukan pecel dalam arti tradisional. Pecel lele itu lebih ke lauk lele goreng yang disajikan dengan sambal tomat atau sambal terasi dan nasi putih. Jadi, bisa dibilang nama pecel di sini lebih sebagai gaya penyajian atau istilah umum, bukan merujuk pada sambal kacang khas pecel sayur. Kalau kita jalan-jalan ke berbagai daerah di Jawa, pasti bakal nemu pecel dengan cita rasa dan ciri khas masing-masing. Misalnya nih, di Madiun, pecelnya terkenal banget dengan aroma daun kemangi dan sambal kacang yang pedas manis, wangi dan seger banget. Lain lagi dengan pecel Blitar yang khas karena pakai kembang turi sebagai salah satu sayur utamanya. Rasanya jadi lebih unik, sedikit pahit, tapi justru bikin nagih. Ada juga pecel Ponorogo yang jadi cikal bakal pecel di Jawa Timur, serta versi khas di Kediri, Tulungagung, dan daerah lainnya. Meski sama-sama disebut pecel, tiap daerah punya rasa, bahan, dan penyajian yang bikin tiap versi punya identitas sendiri. Di balik sejarah panjang dan variasi rasanya, pecel tetap hadir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Gak heran kalau makanan ini jadi favorit banyak orang, terutama untuk sarapan. Mulai dari ibu rumah tangga sampai pekerja kantoran. Banyak memilih sepiring pecel sebagai pengisi energi di pagi hari. Pecel mudah ditemukan di mana-mana, dari warung kaki lima, gerobak keliling, pasar tradisional, sampai restoran. Rasanya yang familiar dan harganya yang terjangkau bikin pecel tetap dicari di tengah maraknya makanan kekinian. Tapi bukan cuma soal rasa, pecel juga punya filosofi. Ia mencerminkan kesederhanaan dari bahan-bahannya yang mudah didapat hingga cara penyajiannya yang apa adanya. Tapi justru dari kesederhanaan itulah muncul rasa kebersamaan. Pecel sering jadi sajian berbagi yang bisa dinikmati ramai-ramai tanpa harus mewah. Ngomongin soal pecel, ternyata ada beberapa fakta unik yang gak banyak orang tahu loh. Pertama, pecel sering disamakan dengan gado-gado karena sama-sama pakai sayuran dan saus kacang. Tapi sebenarnya beda. Gado-gado biasanya pakai santan dan teksturnya lebih kental. Sementara pecel lebih cair dan punya cita rasa yang khas banget. Kadang ditambah kencur atau bahkan kunyit. Di luar negeri,
pecel sering dikira salad versi Indonesia. Mungkin karena isi sayurannya yang direbus dan disiram saus. Tapi ya, kalau udah coba sendiri, jelas beda banget rasanya. Dan satu lagi nih, pecel lele. Meskipun ada kata pecelnya, sebenarnya bukan pecel dalam arti asli. Nggak pakai sambal kacang, nggak ada sayuran rebus, dan lebih ke lauk lele goreng dengan sambal dan nasi. Jadi jangan sampai ketukar ya antara pecel sayur dan pecel lele. Dari sejarah panjangnya hingga beragam variasinya, kita bisa lihat bahwa pecel bukan sekedar makanan. Lebih dari itu, pecel adalah bagian dari budaya Jawa yang kaya makna sederhana, merakyat, tapi selalu ngangenin. Uniknya, meskipun zaman terus berubah, pecel tetap eksis dan dicintai lintas generasi. Dari nenek kita dulu sampai anak muda zaman sekarang. Semua masih bisa menikmati sepiring pecel dengan rasa hangat dan akrab. Kalau kamu sendiri paling suka pecel dari daerah mana? Madiun, Blitar, atau punya versi rumahan sendiri? Yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share ke teman-temanmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita kuliner khas Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.